5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi dalam Organisasi. Adapun teman kelompok kami ialah Wasilah, Sulfiani Sahril, Azriana Putri, Naila Zahra, Supira, dan Nur Hasni. Definisi 1. Kelompok menurut Stoner, Freeman, dan Lieber 1995. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok kerja adalah aktivitas atau proses yang meliputi kegiatan berbagi informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah tersebut. Jenis dan karakteristik kelompok kerja. 1. Jenis kelompok kerja. A. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. B. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. Karakteristik kelompok kerja. A. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja yang terdiri dari tahap pembentukan, penguatan, penyesuaian, perwujudan, dan pencarian. B. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja membedakan antara pemimpin formal atau orang yang ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan, dan memimpin informal atau orang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. C. Norma dalam kelompok kerja. Adanya keragaman karakteristik. Setiap individu yang berpotensi menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, sehingga perlu adanya norma atau aturan yang disepakati oleh kelompok agar perilaku dan tindakan mereka dapat dikendalikan. D. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja, yaitu tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Efektivitas kelompok kerja. 1. Panduan agar kelompok kerja berjalan efektif. A. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. B. Peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja. B. Perlu juga dipertegas. C. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. D. Pemimpin kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. E. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia dan terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Konflik dalam kelompok kerja. 1. Konflik dalam kelompok kerja. A. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. B. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. C. Konflik antara bawahan dari bagian yang berbeda. D. Konflik antara bawahan dari pimpinan dari bagian yang berbeda. E. Konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Dampak konflik terhadap organisasi. A. Kelompok kerja menjadi lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. B. Dapat menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. C. Konflik memiliki dampak positif ketika
Pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi kemungkinan dapat ditingkatkan. D. Menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. F. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan, yaitu sesaat setelah kelompok kerja baru terbentuk atau tersusun. G. Jadwal kerja perlu disusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. H. Perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. I. Fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada kepribadian dari para anggota. 2. Modal kelompok kerja yang efektif. A. Pertumbuhan individu. Hal ini harus melahirkan komitmen di antara individu ketika mereka bekerja dalam sebuah kelompok, yaitu komitmen dalam target spesifik yang akan dilakukan oleh kelompok, komitmen dalam pendekatan yang akan dilakukan, dan komitmen untuk saling memahami dalam melakukan pekerjaan kelompok. Hal ini terkait dengan kinerja kelompok secara keseluruhan yang didukung oleh keahlian atau kemampuan yang memadai, termasuk keahlian dalam pemecahan masalah, keahlian yang bersifat teknikal, dan keahlian yang bersifat interpersonal. C. Kinerja kelompok secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu bagaimana kelompok kerja memberikan hasil pekerjaan mereka dan bagaimana peran-peran individu dalam kelompok kerja dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung upaya pencapaian kinerja kelompok. 3. Sumber konflik. A. Faktor komunikasi. Apabila para anggota dalam sebuah organisasi maupun antar organisasi kita dapat enggan untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. B. Faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Apabila sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang sudah ada, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja, prosedur kerja yang tidak dipahami, sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, adanya upaya untuk meraih posisi tertentu, dan sebagainya. C. Faktor personal. Apabila individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu. D. Faktor lingkungan. Apabila lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Pengertian komunikasi menurut Stoner, Freeman, dan Lieber 1995, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu komunikasi melibatkan orang-orang. 2. Komunikasi berarti adanya proses berbagi informasi atau pemberian informasi maupun pengertian. 3. Komunikasi melibatkan simbol-simbol. F. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi dan dapat dilakukan baik melalui lisan maupun tertulis. 2. Komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. 3. Pola komunikasi dalam struktur organisasi berupa komunikasi vertikal, komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi
dengan tingkatan yang lebih rendah. 4. Atau sebaliknya dari komunikasi horizontal, komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. 5. Faktor-faktor yang memengaruhi pola komunikasi dalam struktur organisasi ialah jalur formal dari komunikasi, otoritas dari hierarki organisasi, spesialisasi jabatan, dan kepemilikan akan informasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. 1. Ukuran. Karena berbagai alasan, terutama karena alasan ekonomi, kecenderungan yang ada terhadap pertumbuhan ukuran organisasi manusia di hampir semua sektor kehidupan cenderung berkelanjutan. Tetapi apakah sesungguhnya organisasi besar itu? Apakah sebuah perusahaan dengan ribuan pegawai sebagai sebuah perusahaan besar, kecil atau menengah? Pengalaman menunjukkan bahwa orang memiliki skala internal yang sangat berbeda untuk mengukur besar dan kecil dalam pengelompokkan manusia. Saya sendiri berpendapat bahwa setiap organisasi yang terdiri dari 500 orang adalah suatu organisasi besar karena jumlah tersebut sudah di luar kemampuan maksimum seorang pemimpin untuk mengingat nama setiap orang. 2. Perubahan. Komunikasi dan konsultasi terutama penting pada saat perubahan. Tercapainya perubahan merupakan perhatian bersama antara manajemen dengan pegawai dan harus dijalankan sedemikian rupa dengan memberi perhatian baik pada efisiensi yang dijalankan maupun pada kepentingan pegawai. Perubahan besar dalam pengaturan kerja hendaknya tidak dibuat oleh manajemen tanpa pembicaraan awal dengan pegawai. Kalau perubahan berlangsung dalam manajemen, misalnya akibat merger atau pengambilan, manajer baru hendaknya segera membuat kontak dengan pegawai dan mengambil langkah-langkah untuk menjelaskan perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi pegawai. Pentingnya komunikasi yang baik pada saat perubahan berlangsung. Perubahan berarti masuknya sesuatu yang baru, asing, atau tidak dikenal dalam dunia kerja yang teratur sedemikian rupa sehingga ia dapat menghasilkan gejala ketakutan, kecemasan, atau perasaan tidak aman. Tetapi laju dan lingkup perubahan semakin meningkat, kita semua harus hidup dengannya dan mengatasi berbagai akibatnya. 3. Pengharapan. Sebuah perbedaan utama kini terletak dalam hal bahwa semakin besar jumlah pria dan wanita yang bekerja sama mengharapkan supaya mereka tidak sekedar diberitahu apa yang seharusnya mereka lakukan, melainkan juga mengapa harus dilakukan seperti itu. Selain itu, mereka berharap lebih sering lagi diajak berbicara, kalaupun tidak mengenai tujuannya, paling kurang mengenai sasaran. Dari metode kerja harian mereka, manajer, penyelia, mandor, penjaga, dan pekerja lainnya mengharapkan pemimpin mereka dapat berkomunikasi dengan mereka secara teratur dan mendalam, persis seperti pengakuan akan meningkatnya tuntunan terhadap mereka supaya berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Keterbukaan. Komunikasi merupakan suatu hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun berkelompok. Komunikasi merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Dari sejak lahir pun tidak sebenarnya sudah berkomunikasi, meskipun tidak secara obrolan, melainkan dengan gerak dan tangis yang pertama pada saat dilahirkan. Itu sudah termasuk dalam tanda komunikasi. Untuk menjalin rasa kemanusiaan yang akrab, diperlukan komunikasi yang membuat satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi. Dalam dunia kerja, komunikasi yang terbuka juga sangat dibutuhkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan akan memberikan dampak baik yang begitu besar dan berpengaruh kepada kinerja. Karena setiap tujuan yang ingin dicapai, strategi yang akan dijalankan, keputusan yang akan dilaksanakan,
rencana yang harus direalisasikan, serta program kerja yang harus diselenggarakan. Semua memerlukan hubungan serta kerjasama yang baik antar personel maupun kelompok. 5. Empati. Empati sangat penting dalam komunikasi interpersonal, karena dengan berempati dapat dirasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Dengan adanya empati akan menciptakan suatu hubungan yang baik dalam komunikasi interpersonal dimanapun berada. Dalam berkomunikasi dengan siapapun, Henry Baskin 1976 mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu. Melalui kacamata orang lain itu, berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya. Orang yang empati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. 6. Sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang aktif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung, supportiveness. Komunikasi yang terbuka dan empati tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap: 1. Deskriptif, bukan evaluatif. 2. Spontan, bukan strategis. 3. Profesional, bukan sangat yakin. 7. Sikap positif. Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya 2 cara. 1. Menyatakan sikap positif dan secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya 2 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal berbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. 8. Kesetaraan. Dalam setiap situasi barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada 2 orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan non-verbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau menurut istilah Karl Rogers, kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif dan bersyarat kepada orang lain. 9. Topik untuk komunikasi. Bertentangan dengan keluarga, organisasi, kerja mempunyai suatu tujuan yang harus dikejar, yang dipilih lagi menjadi maksud yang lebih konkret, serta sasaran yang bisa diraih. Dalam pengertian sosial, mengatur, mengorganisasikan berarti membentuk menjadi satu keseluruhan atau menciptakan struktur yang pasti dan teratur untuk tujuan yang pasti.
yang kecil, karakteristik organisasi sudah ada di sana sebagai sebuah embrio, meskipun mungkin perlu seorang psikolog sosial yang bermata tajam untuk dapat mengenalinya. Secara khusus, ada beberapa fungsi yang terkait bersama. Sebagian peran-peran ini terbentuknya dari berbagai tindakan fungsional memenuhi kebutuhan untuk mencapai tugas bersama. Sebagian lagi berlaku untuk mempertahankan dan membangun kehidupan bersama kelompok. Dan terakhir, dia meliputi tanggapan terhadap kebutuhan individual secara berulang sebagai diri mereka sendiri dan sekaligus sarana menuju keberhasilan bersama. Komunikasi dan Teknologi Informasi Griffin tahun 2000 menguraikan bahwa terdapat dua hal yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam berkomunikasi, yaitu 1. Sistem informasi formal berupa sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung pengambilan keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem jaringan internal, dan sistem pintar. 2. Teknologi informasi yang bersifat personal berupa komputer, mesin fotokopi, mesin fax, telepon seluler, webcam, dan produk-produk teknologi informasi lainnya. Adapun kesimpulannya ialah kelompok adalah sekumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama yang ingin dicapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama yang baik, saling berbagi rasa, saling menghargai, dan saling memberi semangat antar anggota kelompok. Beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan kelompok antara lain adalah adanya komunikasi, motivasi, mampu mengelola konflik, kompetisi, dan kerjasama. Kerjasama merupakan sarana dan menjadi tanda terkait dengan kualitas kelompok sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dalam suatu organisasi. Dalam membangun kerjasama kelompok diperlukan rasa saling percaya, keterbukaan atau transparansi, realisasi atau perwujudan diri, dan saling ketergantungan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.